Struktur sel, pengertian dan fungsi sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada 1635 sampai 1703. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik terbagi menjadi 6 sel, yaitu yang pertama, dinding sel yang merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Yang kedua, membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma yaitu terdiri atas molekul lemak protein berfungsi sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, nukleoid merupakan wilayah yang merupakan tempat DNA yang sel terletak atau tidak terselubung membran. Yang keempat, organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Yang kelima, flagella merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Yang keenam, pili atau fimbriae merupakan struktur peletakan pada permukaan sejumlah prokariota. Selanjutnya, sel eukariotik. Eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Di dalam sel eukariotik terdapat yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein, bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Yang kedua, nukleus atau inti sel yang memiliki membran sel yang berfungsi mensintesis RNA. Yang ketiga, sitoplasma meliputi isi sel di luar inti sel, terdiri dari cairan yang disebut cystosol atau yang dapat berubah dari fase sol ke gel, dan padatan berupa organel sel. Jaringan pada manusia. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan pada manusia dan tumbuhan berbeda. Apabila sel bergabung menjadi satu, oleh karena itu akan berbentuk jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Sel-sel epitel yang bergabung menjadi suatu bentuk jaringan epitel. Macam-macam jaringan pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu jaringan otot. Jaringan otot adalah kumpulan sel otot yang berfungsi melakukan gerak pada berbagai bagian tubuh. Di dalamnya seperti protein kontraktil yang membuat otot dapat berkontraksi. Bentuknya panjang dan mengandung serabut-serabut halus yang disebut myofibril. Apa sih fungsi otot? Fungsi otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, otot polos atau otot halus. Otot polos terdapat pada dinding alat-alat dalam, berfungsi melapisi dinding organ berongga pada tubuh. Contohnya usus dan pembuluh darah, kontraksinya menciutkan organ-organ tubuh yang berongga. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik terdapat pada rangka, menimbulkan gerak pindah atau locomotion, dan juga terjadinya macam-macam gerak tubuh lainnya. Yang ketiga, otot jantung terdapat pada dinding jantung. Selanjutnya adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ tubuh, baik permukaan dalam maupun luar. Jaringan epitel memiliki bentuk, susunan, dan fungsinya. Jaringan epitel dapat ditemukan pada tubuh serta lapisan beberapa rongga dan organ internal. Berdasarkan bentuk dan susunannya,
Jaringan epitel dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, epitel berlapis tunggal terdiri atas 1. Epitel pipih berlapis tunggal, misalnya epitel peritoneum dan epitel pembuluh darah. Yang kedua, epitel kubus berlapis tunggal, terdapat pada kelenjar ludah dan kelenjar tiroid. Yang ketiga, epitel silindris berlapis tunggal, misalnya terdapat pada ventriculus atau lambung dan intestium atau usus. Yang kedua, epitel berlapis banyak terdiri atas 1. Epitel pipih berlapis banyak, misalnya yang melapisi rongga mulut dan rongga hidung. Yang kedua, epitel silindris berlapis banyak, misalnya epitel yang terdapat pada kerongkongan. Yang ketiga, epitel kubus berlapis banyak, misalnya epitel yang membentuk kelenjar. Jaringan epitel memiliki fungsi yaitu melindungi jaringan di bawahnya agar mencegah dari kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi ultraviolet, dan serangan bakteri. Melapisi seluruh kelenjar di dalam pencernaan pada tubuh, tabung air, dan terakhir pada rongga paru-paru serta menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan oleh tubuh. Jaringan epitel ini mempunyai ciri-ciri. 1. Jaringan ini dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipi. Yang kedua, jaringan ini melapisi berbagai macam rongga dan tabung pada suatu tubuh dan membentuk kulit yang membungkus tubuh. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf manusia ditemukan di dalam sistem saraf dan terbuat dari sel-sel khusus yang unik. Fungsi jaringan saraf. Saraf sebagai sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas tubuh manusia yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, pengendali atau pengatur kerja, dan pusat pengendali tanggapan. Yang kedua, saraf sebagai alat komunikasi antara tubuh dan dunia di luar tubuh. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Karena ada indera, dengan mudah kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi di luar tubuh kita. Yang ketiga, saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang keempat, saraf sebagai pusat pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Karena saraf sebagai pengendali kerja alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat tubuh.